Wadidaw, akhirnya ringkasan kecil One Piece chapter 1093 dengan jumlah 15 halaman akhirnya keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, untuk reviewnya kalian tunggu saja. One Piece chapter 1093 diberi judul Monkey D. Luffy melawan Admiral Kizaru. Nampaknya chapter kali ini akan berfokus pada pertarungan keduanya. Pertarungan seorang Yonko melawan seorang admiral dari era lama. Masuk ke cover request, cover permintaan pembaca, ditampilkan beberapa Tarsius mencuri kacamata Koby dan Helmeppo. Kemudian masuk ke chapter kali ini. Chapter dimulai dengan Admiral Kizaru diputar oleh kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Kemudian kita bisa melihat ekspresi Admiral Kizaru tidak berubah. Dia sangat tenang. Wih, bukan kaleng-kaleng, Admiral senior, Leo. Kemudian berpindah ke ruang kontrol. Dr. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Pabrio Face bersama Sanji dan Fang Atlas. Mereka ingin menyelamatkan Jewelry Bunny dan mengubah perintah Pacifista Mark III dengan chip otoritas. Dr. Vegapunk akan menggunakan kendaraannya sendiri yang disebut Vega Tank. Menarik melihat bagaimana bentuknya. Apakah mirip dengan tank milik Franky atau lebih keren lah, kita tunggu ya, Leo. Kemudian berlanjut, Dr. Vegapunk menyebut Jewelry Bunny sebagai anak kecil. Dia membicarakannya seolah-olah Jewelry Bunny adalah anak kecil. Tampaknya usia Jewelry Bunny sebenarnya mungkin lebih muda dari yang kita kira. Masuk akal sih, Leo. Dengan kekuatan buah iblisnya, bisa saja usianya adalah usia anak-anak. Namun dengan kekuatannya, dia mengubah dirinya menjadi seorang yang dewasa. Bahkan kita tahu dia bisa mampu mengubah dirinya menjadi orang tua. Berlanjut lagi, Nami, Usopp dan Edison tetap berada di ruang kontrol. Sementara itu Jinbe membawa semua barang Dr. Vegapunk ke belakang pulau. Fang Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Tausan Sunny ke titik yang sama dengan yang dituju Jinbe. Sementara Franky juga akan turun ke Pace Fabrio. Berpindah ke Fase Fabrio, Jewelry Bunny ada di sana dan bertarung atau berperang melawan para marinir atau angkatan laut. Sementara itu Sentomaru menyelamatkannya ketika Jewelry Bunny terjatuh setelah dia mengenai penghalang Pulau Egghead. Ya, ini akibat pertarungan sebelumnya atau benturan sebelumnya. Kemudian Sentomaru pingsan setelahnya. Berpindah ke tempat lain, Roronoa Zoro melawan Rob Lucci, pertarungan yang tertunda. Kita bisa melihat pedang Roronoa Zoro memiliki nyala api dan Rob Lucci menggunakan wujud kebangkitannya. Kaku tidak muncul di chapter ini karena kita tahu Kaku sudah diamankan Sanji dengan gelembung spesial Vegapunk. Roronoa Zoro berkata, "Dengan level ini kamu tidak akan bisa melawan kapten kami." Widih, beda level, Leo. Kemudian Rob Lucci menjawab, "Layak untuk membunuh kru Yonko nomor 2. Wih. Leo, seperti yang kukatakan sebelumnya, Rob Lucci akan bertarung dengan seseorang yang pernah diterbangkan dan dikalahkannya, kemudian terjebak dalam cerobong asap di Arch Water 7. Yap, dia adalah Roronoa Zoro. Saatnya duel ulang. Sang Lunarian pernah Roronoa Zoro tebas dan kalahkan. Kemudian sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido, pernah juga dia tebas dengan bantuan 3 pedang istimewanya dan juga teknik terkuatnya yaitu Asura. Kali ini kembali sang Leopard yang akan menjadi lawan sang samurai bermata satu dari kelompok Yonko Mugiwara. Selain itu, jika kita dengar tadi ada penjelasan jika pedang Zoro mengeluarkan api, apakah api yang dimaksud adalah Hausoku Haki level atas, Leo? Menarik untuk ditunggu. Kemudian cerita berlanjut dan kembali ke pertarungan Monkey D. Luffy melawan Admiral Kizaru.
Kapten tercinta kita Monkey D. Luffy melempar Kizaru ke laut. Kemudian Kizaru berbicara, "Oh, aku akan jatuh ke laut." Namun Kizaru kemudian terbang kembali dan menciptakan beberapa klon cahaya dari dirinya sendiri. Tampaknya itu merupakan perpanjangan dari teknik Yasakani no Magatama miliknya. Cloningan Kizaru membuat Monkey D. Luffy terluka ringan dengan pedang ringannya. Kemudian kapten tercinta kita menggunakan sebuah serangan yang bernama Gomu Gomu no Down Stem untuk menghancurkan semua cloning Kizaru. Tetapi Admiral Kizaru yang asli tidak ada di sana. Admiral Kizaru yang asli telah kembali ke ruang kontrol untuk membunuh Dr. Vegapunk yang asli atau Stella. Tapi Dr. Vegapunk sudah pergi dari tempat tersebut. Kemudian cerita kembali berlanjut. Admiral Kizaru terbang menuju Vegatank dan menyerangnya dengan cahaya. Namun kapten tercinta kita mengikutinya dan mempertahankan atau melindungi Vegatank. Luffy mengambil cahaya Kizaru dan membaginya ke berbagai arah, mungkin seperti menangkis ya Leo. Kemudian Vegatank tiba dengan selamat di fase Pabrio. Dan chapter berakhir dengan Fang Atlas menimpa perintah Admiral Kizaru kepada Pacifista Mark III. Langkah cepat dan tepat memang, karena untuk mengubah kondisi di mana pihak angkatan laut unggul dari sisi armada dan para Vice Admiral, tentu dengan mengembalikan Pacifista Mark III ke pihak Vegapunk atau Luffy adalah langkah yang tepat. Mantap. Namun di panel terakhir sesuatu yang luar biasa kita lihat. Pemandangan berubah dan kita melihat Gorosei Saturn menatap dengan mengancam. Wih. Seorang Gorosei apakah di chapter berikutnya akan melakukan pergerakan dan menarik menunggu bagaimana sebenarnya kekuatannya dan wujud dari kekuatannya itu sendiri. Dan di akhir chapter, informasi penting lainnya, istirahat, minggu depan libur. Kembali Oda Sensei harus rehat sejenak Leo, karena kita tahu beliau sudah sepuh. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.